Jadi Aisyah tuh dipeluk-peluknya kubur Nabi itu setiap malam tuh. Wah. Sampingnya ayahnya, sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Apakah Sayyidah Aisyah kuburiyun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan menampilkan yaitu Ustadz Ar-Razi Hasim, mana Ustadz Ar-Razi Hasim itu mengatakan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu adalah kuburiyun, karena Ibunda Aisyah itu setiap malam tidur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak benar ya teman-teman ya, karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimakamkan di mana Rasulullah SAW itu wafat, yaitu di rumah beliau. Lalu kemudian setelah Nabi SAW itu wafat, otomatis rumah tersebut itu menjadi makam Nabi SAW, menjadi kuburan. Kemudian Ibunda Aisyah ini keluar daripada rumah tersebut karena sudah menjadi kuburan. Nah, sekarang ya mereka ini mencari dalil-dalil untuk membenarkan amalan mereka agar amalan tersebut itu bisa menjadi dalil untuk memperkuat amalan mereka. Kemudian Ustadz Ar-Razi Hasim mengatakan bahwa Ibunda Aisyah kuburiyun karena setiap malam Ibunda Aisyah tidur di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ini tidak benar ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kita langsung aja ya simak videonya. Ini adalah perkataan Ustadz Ar-Razi Hasim. Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya enggak? Bahkan Sayyidah Aisyah tinggal bersama kubur Nabi bertahun-tahun. Sampai kemudian meninggal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meminta izin. Kalau bahasa Wa'ah, mambona. Ingat ya, ini syubhat ya. Mambona seboleh jo kepalu. Seboleh, 10 tambah kepalu cie. Ya seboleh. Seboleh jo kepalu wak mambona. Kira-kira begitulah kalam Umar. Tolong izinkan aku berkubur di samping kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah keluar dari kubur Nabi, keluar dari rumah hujrah yang di situ ada kubur Nabi. Jadi Aisyah tuh dipeluk-peluknya kubur Nabi itu setiap malam tuh. Wah. Sampingnya ayahnya, sampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Sayyidah Aisyah kuburiyun? Lihatnya tahu ya. Kuburiyun. Jadi kito kok kami kan pertama datang dek tu ayah dibimbing langsung menuju kuburan masyayikh itu. Banyak di situ. Yang paling tua Syekh Abdurrahman, pendiri tempat itu. Jadilah jadi kuburiyun loh kami tadi. Akecek beliau Soleh Fauzan, Imam Wahabi itu. Imam Wahabi katanya. Para sufi ubadul kubur. Terjemahan itu. Letarimo buya-buya disebut ubadul kubur, penyembah kubur. Letarimo. Kok terima berhenti membeterikat. Jadi ini adalah yang dimaksud Syekh Shalih Al-Fauzan, itu adalah sufi-sufi yang ekstrim ya. Yang memang sufi-sufi ini memang benar-benar mereka itu meminta kepada kuburan ya. Ya. Mari kita lanjutkan. Disebutnya kita berziarah ke kubur, bertawassul dengan orang yang soleh, penyembah kubur. Menyembah kubur musyrik nggak? Mau nggak dituduh sebagai musyrik? Tapi buya-buya kan ciut, nggak mau angkat suara. Ya. Nah teman-teman ya, jadi ini tidak benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Ar-Razi Hasim ya. Ini pembahasannya ini sangat luas sekali tentang masalah terkait tawasul ya. Dan nanti saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda tentang terkait tawasul kepada penghuni kubur atau tawasul kepada mayat-mayat ya. Dan di situ di mana Ustadz Dr. Firanda Anirja itu menjelaskan dengan dalil-dalil nas dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun saya di sini itu yang saya akan kritisi ya. Jadi Ustadz Ar-Razi Hasim ini menuduh
ya menuduh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu kuburiyun ya. Karena setiap malam itu tidur di kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan tadi ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu wafat, maka dikuburkan di rumah Aisyah. Karena setelah beliau wafat itu, Ibunda Aisyah itu keluar dari rumah tersebut karena sudah menjadi kuburan. Dan di sini saya akan tampilkan ya, ini Syekh Ali Jabir ya. Syekh Ali Jabir menjelaskan tentang bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu wafat, kemudian dikuburkan di mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu wafat, ya, otomatis Aisyah itu keluar daripada rumah tersebut karena sudah menjadi kuburan. Nah, teman-teman, saya akan tampilkan videonya ya. Mari kita simak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami para nabi dimakamkan di mana kami wafat. Titiknya wafat, di situ makamnya mereka para nabi. Betul. Ketika Nabi Muhammad dimakamkan di situ, rumah Siti Aisyah sudah tidak jadi rumah lagi, karena tidak boleh Siti Aisyah di situ. Nah, teman-teman ya, jadi Syekh Ali Jabir itu jelas mengatakan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu wafat, ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dimakamkan di mana beliau itu wafat, otomatis di rumah Aisyah. Setelah dimakamkan di rumah Aisyah, otomatis itu menjadi makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi menjadi tempat kuburan Nabi. Lalu Ibunda Aisyah itu keluar daripada makam tersebut, dari rumah tersebut, karena sudah menjadi makam. Mari kita lanjutkan ya. Maka di Siti Aisyah pindah. Pindah. Karena Ya. di situ bukan rumah lagi, menjadi makam, tempat kuburan. Tuh, dengar ya. Sebab terjadi tempat ini tempat kuburan, makanya Sayyidina Abu Bakar karena perjuangannya sama Rasulullah, begitu luar biasa relanya, begitu luar biasa perjuangannya, keikhlasannya, pengorbanannya, dan juga beliau sebagai orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, makanya sahabat habis musyawarah sepakati dimakamkan di samping Rasulullah. Tuh, sudah jelas kan ya teman-teman ya? Udah jelas ya? Mau diulangi lagi? Tidak usah ya, karena ini sudah jelas ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Ustadz Ar-Razi Hasim, Ibunda Aisyah itu kuburiyun, subhanallah ya, itu adalah fitnah yang sangat luar biasa karena memfitnah Ibunda Aisyah itu kuburiyun ya. Ya, seakan-akan Ibunda Aisyah itu masih tinggal di makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidur di situ lagi ya. Berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Syekh Ali Jabir ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu wafat, kemudian dimakamkan di rumah Aisyah, otomatis itu menjadi makam, maka Ibunda Aisyah itu keluar dari rumah tersebut karena sudah menjadi makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar ketika wafat dimakamkan di situ karena Abu Bakar juga ingin bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di samping kuburan Nabi. Nah, teman-teman sudah jelaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir tentang terkait masalah Ibunda Aisyah itu ya. Dan ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tawasul kepada mayat ataupun kepada kuburan yang dianggap orang soleh. Apakah ini diperbolehkan? Kemudian Ustadz Ar-Razi Hasim itu mengatakan bahwa Syekh Shalih Al-Fauzan, Imam Wahabi, itu mensyirikkan orang yang bertawasul kepada kuburan. Benarkah demikian ya? Benarkah demikian? Nah, teman-teman, jadi saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala tentang terkait masalah ini. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Jadi tawasul kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi ini merupakan bid'ah. Dengan bentuk tawasul tersebut tidak mengantarkan kepada peribadatan. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka juga bertawasul. Mereka juga bertawasul ya. Dalam ayat seperti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Ya. Mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka menyembah sesembahan-sembahan mereka seperti Lata, Uzza dan yang lainnya dalam rangka untuk menyembah Allah. Perhatikan sini. Jadi mereka menyembah sesembahan-sembahan mereka dalam rangka untuk menyembah apa? Allah. Jadi mereka masuk dalam kesyirikan dalam bab syafaat.
Iya, iya. Akan tetapi tatkala mereka minta syafaat kepada sembahan-sembahan mereka disertai dengan peribadatan. Disertai dengan peribadatan sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Entah dengan menyembelih untuk mereka, entah dengan meminta kepada mereka, ya, entah dengan ketundukan, ya, kerendahan di hadapan sembahan-sembahan mereka tersebut, sehingga mereka bukan hanya sekedar bertawasul secara murni, tetapi disertai dengan peribadatan kepada sembahan-sembahan tersebut. Adapun praktek yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tatkala pergi ke kuburan Nabi, mereka mengatakan, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya gini dan demikian. Mohonkanlah kepada Allah. Kalau hanya sekedar ini, maka ini bid'ah, bukan apa? Bukan syirik. Karena dia tidak ada bentuk peribadatan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Beda kalau dia mengatakan, ya Rasulullah tolong saya, ini kesyirikan seperti ini. Beda lagi ya. Turunkanlah hujan bagi saya, ini kesyirikan, berarti minta kepada Nabi. Beda kalau permintaannya dalam bentuk tolong sampaikan permintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan kesyirikan, ini hanyalah apa? Bid'ah. Adapun hadis orang buta tadi adalah minta doa Nabi tatkala Nabi masih hidup. Tidak jadi masalah, kita sepakat bahwasanya doanya orang yang hidup, ya, itu bermanfaat. Kemudian tawasul seperti ini, kenapa kita cegah dan kita larang, kita katakan bid'ah? Karena dia bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Iya. Ini kenyataan. Saya tanya sama antum ya, sekarang logikanya begini. Kita sekarang mungkin ingin meminta sesuatu kepada presiden kita, Pak SBY hafizahullah taala. Ada permintaan yang ingin kita minta dari Pak SBY. Tapi kita tahu kalau kita menemui Pak SBY, karena Pak SBY tidak kenal sama kita, mungkin kita ditolak atau kita diusir karena beliau sangat sibuk dan macam-macamnya mungkin ya. Sehingga kita tidak pede untuk minta langsung kepada Pak SBY. Sehingga akhirnya kita minta melalui perantaranya menteri yang dekat dengan Pak SBY. Akhirnya tatkala kita ingin minta sesuatu kepada Pak SBY, kita pun pergi ke menteri tersebut. Namun yang jadi masalah, tatkala kita pergi ke menteri tersebut, kita mengatakan, Pak Menteri, tolong Pak Menteri, kasihan saya Pak Menteri. Kita benar merendah kepada siapa? Pak Menteri tadi. Sehingga SBY kita lupa, pengagungan terhadap SBY kita lupa. Pengagungan kita berpindah kepada siapa? Menteri. Ini yang kita khawatirkan terjerumus dalam kesyirikan. Antum bisa bayangkan orang yang pergi ke menteri, dia merengeknya kepada siapa? Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawasulnya sampai mengantarkan kepada peribadatan, maka terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena saya katakan tawasul kalau maksudnya adalah minta kepada Nabi, ya Nabi tolong doakan saya, tolong sampaikan permintaan saya, maka ini bukan syirik, tapi apa? Bid'ah. Tapi dikhawatirkan membuka pintu-pintu kesyirikan, karena bisa jadi orang itu hanya merendah dan menghinakan dirinya kepada Nabi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah penjelasan yang singkat dan ilmiah dari Ustadz Dr. Firanda Andirza MA Hafizullah, yaitu tentang terkait masalah tawasul kepada kuburan ataupun kepada mayat-mayat. Bila hal itu dilakukan dengan cara mengikuti beliau, mencintai dan taat terhadap perintah dan meninggalkan larangan-larangan beliau serta ikhlas mata karena Allah di dalam beribadah, maka inilah yang disyariatkan oleh Islam dan merupakan din Allah yang dengannya para nabi yang diutus, yang merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf, yaitu orang yang dibebani dengan syariat, serta merupakan sarana dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan apabila kalau bertawasul dengan cara meminta kepada beliau, ya, yaitu meminta kuburan Nabi SAW dengan beristighosah kepadanya, maka memohon pertolongan kepadanya untuk mengatasi musuh-musuh dan memohon kesembuhan kepadanya, maka ini adalah syirik, ya. Perhatikan, kalau kita meminta kepada Nabi, ya, langsung kepada kuburan Nabi SAW, kita meyakini bahwa Nabi SAW itu bisa mengabulkan. Nah, ya, maka ini adalah syirik. Karena meminta kepada orang yang sudah meninggal, ya. Ini jelas syirik. Yang paling besar ini syiriknya, ya. Ini adalah seperti Abu Jahal dan konco-konconya, semisal kaum paganis penyembah berhala. Ada jenis lain dari tawasul yang dilakukan banyak orang, yaitu tawasul melalui jah ataupun kedudukan beliau Nabi SAW. Seperti ucapan seseorang, aku memohon kepadamu, ya Allah, ya. Ingat, ya, aku memohon kepadamu, ya Allah, melalui yaitu perantara nabimu, yaitu Nabi SAW yang sudah wafat, ya, atau para nabi, atau hak para nabi, atau jah para wali dan orang-orang soleh dan semisalnya, ya. Maka ini semua adalah perbuatan bid'ah, ya. Ini adalah perbuatan bid'ah, bukan syirik. Jadi apa yang disampaikan tadi Ustadz Ar-Razi itu kalau bertawasul, ya, melalui perantara, katanya ini adalah musyrik. Bukan, itu
bid'ah ya. Harus bisa dipahami ya. Karena ini penjelasan yang sangat rumit ya, harus ada rincian. Dan merupakan salah satu dari sarana kesyirikan. Nah, ingat ya, jadi ini adalah salah satu sarana menuju kepada kesyirikan. Maka harus dihindari ya, maka harus dihindari. Tidak boleh melakukan hal ini terhadap beliau ataupun terhadap selain beliau. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mensyariatkan hal itu, sementara masalah ibadah bersifat tauqifiyah, yaitu bersumber kepada dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kecuali ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang masalah ini, ternyata tidak ada ya. Sedangkan tawasul yang telah dilakukan oleh seorang sahabat yang buta kepada beliau semasa hidupnya ya, karena ada yang mengatakan bahwa ada orang yang buta itu bertawasul kepada kuburan Nabi. Itu bukan ya. Semestinya orang buta itu bertawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu masih hidup ya. Maka yang sebenarnya dilakukannya adalah bertawasul kepada beliau agar berdoa untuknya dan memohon syafaat kepada Allah sehingga penglihatannya normal kembali. Jadi bukan tawasul dengan melalui sosok, jah, kedudukan atau hak beliau ya. Hal ini secara gamblang dapat diketahui melalui jalur cerita dari hadis tentang itu dan melalui penjelasan yang diberikan oleh para ulama as-sunnah ketika menjelaskan hadis tersebut. Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah telah memaparkan secara panjang lebar mengenai hal itu di dalam kitab-kitabnya yang demikian banyak dan bermanfaat. Di antaranya kitab yang berjudul Al-Qaidah Al-Jalilah fi At-Tawasul wa Al-Wasilah. Ini adalah kitab yang amat bermanfaat dan pantas untuk dirujuk dan dipelajari ya. Hukum bertawasul seperti ini boleh bila kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Jadi harus digarisbawahi ya. Jadi bertawasul itu boleh asalkan bertawasulnya itu yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana bertawasul kepada orang-orang soleh yang masih hidup ya. Seperti dulu sahabat Umar itu bertawasul kepada Ibnu Abbas ya. Nah teman-teman yang dilakukan Allah SWT, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.